Pemirsa, rombongan ormas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi pelaku penerobos water barrier atau penutup jalan di Jalan Aceh yang viral di media sosial. Rombongan ormas tersebut diduga sedang membawa korban penganiayaan ke rumah sakit. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pengendara motor membongkar water barrier atau penutup jalan di perempatan Jalan Aceh, Bandung yang viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu saat polisi melaksanakan pengamanan penyekatan pembatasan aktivitas sosial di kota Bandung. Menurut polisi, mereka merupakan rombongan ormas yang membawa rekannya korban penganiayaan ke rumah sakit. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung. Dan saat itu salah satu perwakilan dari kelompok motor tersebut mendatangi petugas kita juga, kemudian petugas kita menanyakan ada apa ini, kemudian dijawab oleh salah satu perwakilan bahwa rombongan tersebut membawa salah satu korban dari bentrokan antara mereka dengan. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran prokes saat menghadiri resepsi pernikahan di Desa Lempuyang. Videonya viral di jagat media sosial dikecam warga. Ardhito pun meminta maaf. Aksi Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya yang berjoget bersama warga dalam resepsi pernikahan di Desa Lempuyang ini menuai kritikan masyarakat. Ardhito dinilai tidak memberikan contoh yang baik kepada warga sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi panutan di masa pandemi. Setelah viral di media sosial, Ardhito dilaporkan ke polisi karena melanggar protokol kesehatan. Pelapor adalah Habibi warga Lampung Tengah yang kecewa dengan sikap pejabat yang abai terhadap protokol kesehatan. Setelah mendapat kecaman keras dari warganya, Ardhito pun meminta maaf. Barang bukti ada berupa video yang bersangkutan saat di pesta berkerumun, kemudian ada surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Forkopimda. Yang beliau juga ada tanda tangan di situ. Forkopimda Lampung Tengah, iya, terkait apa? Terkait penanggulangan wabah COVID-19. Ingin menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, Ikatan Dokter Indonesia, serta keluarga permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas video saya yang sedang viral saat ini di media sosial tentang pada saat saya sedang menghadiri hajatan di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, yang pada video itu saya seyogyanya tidak melakukan hal itu sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Terkait pelaporan warga atas pelanggaran prokes ini, Kapolda Lampung, Irjen Pol Endro Sugiyatno, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan masih dalam proses penyelidikan. Kasus ini masih didalami penyidik Ditkrimsus Polda Lampung. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Provinsi Lampung, dari 15 kabupaten kota, hanya tersisa 1 kabupaten yang masuk zona kuning. Selain itu, dari data Kemenkes RI, Lampung menduduki urutan kedua angka kematian tertinggi dengan persentase 5,3%. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pelanggaran prokes oleh perangkat desa juga pernah dilakukan Kades Dokoro di Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan Bupati Grobogan dan Gubernur Jawa Tengah berang atas aksinya yang sempat viral tersebut. Seorang kepala desa bersama perangkat desa Dokoro Grobogan, Jawa Tengah yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Kegiatan ini dilakukan setelah pelantikan perangkat desa. Hal itu membuat Bupati Grobogan Sri Sumarni naik pitam. Dan saya mohon Pak Kepala Desa, panjenengan tidak hanya maaf, nanti saya serahkan kepada kepolisian yang terkait. Siap Bu, ya Bu. Baik Pak Kades, silakan tanggapannya. Ya, makasih. Ya Ibu Bupati, kami merasa bersalah karena spontanitas dan memang itu memang kejadian seperti itu
tidak pantas. Kepala desa mengaku menyesal dan meminta maaf, serta mengaku siap dengan konsekuensinya. Meski Kades sudah meminta maaf, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta proses hukumnya tetap berjalan. Menurut Ganjar, perangkat desa harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terlebih di masa pandemi ini. Ya sudah, bupatinya udah bagus lah. Bupatinya merespon cepat gitu ya. Dan bupatinya sudah ngomong itu kurang ajar gitu. Itu benar itu. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Ya. Berarti memang harus diproses, Pak? Harus diproses itu, nggak benar itu. Dengan kejadian ini, banyak warganet yang mengecam aksi perangkat desa lantaran Kabupaten Grobogan masuk dalam zona merah COVID-19. Presiden Joko Widodo mengapresiasi 1,3 juta vaksinasi pada Sabtu lalu. Jokowi juga mengingatkan seluruh pihak agar target 1 juta vaksinasi per hari dapat terjaga hingga akhir Juli. Berikut keterangan lengkap Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan yang tinggi atas capaian 1,3 juta vaksinasi pada hari Sabtu 26 Juni 2021 yang lalu, sehingga lebih cepat dari target 1 juta vaksinasi per hari yang ditetapkan mulai Juli 2021. Hal ini tercapai berkat kerja keras, berkat gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan, TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu, serta masyarakat yang bersedia divaksin. Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target 1 juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sekali lagi saya ingatkan, tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan takut divaksin, vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Di tengah tingginya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, salah satu upaya untuk menurunkan resiko dari bahaya paparan virus adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Untuk itu, Enesis Group berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan didukung oleh MNC Peduli menyelenggarakan sentral vaksinasi di Equestrian Park Pulau Mas, Jakarta Timur. Dukungan percepatan program vaksinasi nasional COVID-19 menjadi salah satu komitmen MNC Peduli untuk menekan laju penularan virus corona di Indonesia. Berkolaborasi dengan Enesis Group dan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta, MNC Peduli mendukung penuh penyelenggaraan sentra vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat dan pekerja transportasi publik. Saya sangat terima kasih, akhirnya bisa vaksin untuk pertama kalinya. Jadi target pemberian vaksinasi ini selama kurang lebih 2 minggu adalah sekitar 10 sampai 14 ribu orang. Nah, jadi kapasitas per hari itu adalah 1.000.
Program vaksinasi akan diselenggarakan hingga 8 Juli 2021. Bagi warga DKI Jakarta yang berusia 18 hingga 49 tahun, bisa langsung mendatangi lokasi vaksinasi di Pulau Mas Equestrian Park, Jakarta Timur. Yang tentunya kami sangat apresiasi karena tentunya ini mensupport program pemerintah untuk vaksinasi yang harapannya bisa memvaksinasi 10.000 masyarakat ya dalam waktu yang dekat ini. Upaya percepatan vaksinasi harus didukung oleh masyarakat dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebab vaksinasi bukan jalan satu-satunya menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksin diberikan hanya untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi resiko jika terpapar. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Rizky Ihwal, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 20.694 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 2.135.998 kasus terkonfirmasi. 1.859.961 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hari ini bertambah sebanyak 423 orang sehingga total mencapai 57.561 orang. Pemirsa, menghindari tabrakan, sebuah minibus terperosok keluar jalur dan menabrak pohon kelapa sawit di Calinsum, Batubara, Sumatera Utara. Akibatnya seorang penumpang terjepit. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang penumpang wanita yang terjepit di bagian depan angkot yang menabrak pohon sawit di jalan lintas kota wilayah Batubara, Sumatera Utara. Evakuasi yang berlangsung dramatis ini berhasil mengeluarkan korban yang terjepit pada bagian kakinya. Menurut kernet angkot, kecelakaan terjadi saat angkot yang dikendarai supirnya berusaha menghindari mobil dari arah berlawanan yang mencoba mendahului kendaraan di depannya. Supir akhirnya banting setir hingga menabrak pohon sawit. Sesaat setelah kecelakaan, sang supir kabur dan berhasil ditangkap warga. Kalau kami tidak motong, jumpa kami. Laga kambing? Akhirnya yang geser ke kiri lagi tuh? Oh nggak jumpa. Katanya nggak salah aku, kata lu. Kok nggak salah kau lari, kau motor hancur kayak gini, aku bilang. Hah? Udah lama kau supir, aku bilang. Jadi udah tangani polisi, Pak? Udah aku kan kuncinya sama polisi, kalau nggak mau tadi aku pukuli di situ orang kampung itu kesuruh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 8 penumpang mengalami luka-luka. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia dan rekan Fandi Hasib mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.